Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore. Saya bersyukur atas kesempatan dan juga kepercayaan yang diberikan Majelis Jemaat kepada saya untuk melayankan firman Tuhan pada sore hari ini. Rasanya sudah lama sekali ya saya tidak melayani di sini. Berapa tahun yang lalu Bu? Setahun yang lalu mungkin ya, atau 2 tahun yang lalu begitu ya. Mohon maaf ya Bu Yanti, bukannya tidak mau Bu. Iya, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin memulai dengan sebuah kata yang rasanya jarang sekali kita ucapkan dengan jujur di dalam gereja. Kata itu adalah mentok. Buntu, kehabisan jalan. Saudara-saudara, rasanya tidak berlebihan kalau saya bilang bahwa hidup kebanyakan dari kita yang hadir ibadah sore hari ini relatif tertata. Banyak dari kita, bahkan jangan-jangan semua dari kita ini berpendidikan dan berpendidikan tinggi pula begitu. S1, S2, S3. Kita punya pekerjaan, punya rencana 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, punya asuransi. Kita terbiasa menyelesaikan masalah kita. Kalau ada yang rusak ya kita perbaiki. Kalau sakit kita berobat. Kalau ada yang salah arah kita evaluasi lalu susun strategi baru. Tapi saudara-saudara, dalam hidup ini ada kalanya kita menghadapi satu situasi di mana kita betul-betul tidak bisa menyelesaikannya. Ada kala dalam hidup ini kita mengalami titik di mana kita merasa mentok dan buntu. Ketika dokter mengatakan misalnya, mohon maaf Pak, sudah tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Kami sudah mengupayakan yang terbaik. Ini baru kami alami sekeluarga sekitar 3 minggu yang lalu ketika ayah kami dipanggil pulang. Atau mungkin ketika titik di mana sebuah relasi kita rasa udah terlalu rusak ini untuk diperbaiki, udah gak bisa lagi, udah buntu. Atau titik di mana dosa yang kita simpan mungkin selama bertahun-tahun membuat kita merasa gak layak lagi untuk berdiri di hadapan Tuhan. Ada kalanya kita mengalami titik ini dalam hidup, saudara-saudara. Titik di mana kita betul-betul buntu, di mana yang tersisa itu hanyalah satu kata. Mentok. Gak ada jalan lagi. Saudara-saudara, ketika kita benar-benar mentok seperti ini, di manakah kita dapat menemukan harapan? Di manakah kita dapat menemukan pengharapan? Bapak Ibu saudara-saudara, teks kita, teks Injil sore hari ini, mempertemukan kita dengan 3 tokoh yang sudah benar-benar mentok. Tokoh pertama adalah seorang pemungut cukai. Mentok karena secara moral dan sosial sudah dicoret dan diasingkan dari komunitasnya. Yang kedua adalah seorang perempuan yang selama 12 tahun hidup dalam tubuh yang membuatnya najis dan terasing. Lalu yang ketiga adalah seorang anak perempuan yang sudah lewat dari segala pengharapan. Kenapa? Karena dia sudah mati, sudah jadi jenazah. Tubuhnya sudah kaku, saudara-saudara. 3 orang ini sudah mentok. 3 tokoh ini. Sudah buntu. Dan kepada 3 tokoh ini datang satu pribadi yang sama, yang namanya Yesus Sang Kristus. Membawa pengharapan buat mereka. Kita akan lihat satu persatu, saudara-saudara. Tokoh yang pertama itu adalah Matius. Di ayat 9 dibilang Yesus sedang berjalan lalu ia melihat Matius. Matius sedang duduk di tempat pemungutan cukai karena memang dia adalah seorang pemungut cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius, Matius, ikutlah aku. Saudara-saudara, pemungut cukai ini bukan sekedar petugas pajak yang tidak populer begitu ya. Agak tidak bisa dibandingkan dengan petugas bea cukai sekarang gitu, saudara-saudara. Agak berbeda konteksnya. Pada waktu itu pemungut cukai adalah seorang kolaborator, orang Yahudi nih yang bekerja untuk sistem fiskalnya kekaisaran Romawi. Penjajah pada waktu itu, yang menindas bangsanya sendiri. Jadi dia orang Yahudi, memungut uang dari sesama bangsa Yahudi untuk disetorkan kepada kekaisaran Romawi.
Jadi saudara-saudara, seorang pemungut cukai itu dilihat sebagai pengkhianat. Karena itu mereka diasingkan, dibuang. Gak ada yang mau berteman dengan seorang pemungut cukai, mereka dianggap najis, dan itulah Matius. Dia juga ada di daftar hitam komunitas agamanya. Saudara, kepada orang seperti inilah Yesus berkata, ikutlah aku. Kata-kata yang sama persis Yesus ucapkan kepada para nelayan di beberapa pasal sebelumnya, di pasal 4. Ikutlah aku. Nggak ada syarat, nggak ada masa probation, nggak ada. Nggak ada, bereskan dulu hidupmu Matius, baru datang ikut aku, nggak ada, saudara-saudara. Hanya panggilan, Matius, ikutlah aku. Dan ada satu hal menarik yang mungkin sering kita lewatkan, saudara, ketika baca Injil Matius. Matius, penulis kitab Injil ini, ketika dia mencatat namanya sendiri di daftar 12 murid Yesus, dia sebut dirinya, saudara-saudara, di pasal 1, pasal 10, maaf. Dia menyebut dirinya sendiri, Matius, pemungut cukai. Bisakah dia hapus itu, saudara-saudara? Oh, bisa sekali. Ngapain dia sebut-sebut dia pemungut cukai, saudara-saudara? Tapi Matius sangat aware, dengan sengaja dia tulis, salah satu murid Yesus, aku nih, Matius pemungut cukai. Dia nggak menghapus label itu, saudara-saudara. Justru sebaliknya, dia jadikan itu sebuah kesaksian. Lihat, dari mana Yesus mengangkat aku jadi muridnya. Jadi penulis kitab ini, aku seorang pemungut cukai. Dia panggil aku, dia angkat aku. Ayat 10 mencatat Yesus pun makan di rumah Matius, saudara. Dan ketika itu datang banyak pemungut cukai dan orang berdosa dibilang. Saudara, kalau saudara mau makan bersama dalam konteks rumah, bukan di restoran gitu ya. Kira-kira pilih di rumah siapa makannya, saudara? Ada yang mau pilih makan di rumah musuhnya? Orang yang disebelin? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Kita akan pilih di rumah salah seorang yang kita anggap bestie kita. Yuk kita kumpul makan, yuk hang out, makan malam bersama. Di mana? Di rumah siapa? Rumah bestie pasti. Nggak di sembarang rumah orang, saudara-saudara. Pasti di rumah orang kita anggap sahabat. Demikian juga pada konteks pada waktu itu, saudara-saudara. Sama. Nggak ada orang mau makan sama musuhnya, nggak ada. Apalagi pada waktu itu, semeja makan dengan seseorang berarti menerima orang itu sepenuhnya. Berbagi kehormatan dengan orang yang kita makan bersama dengannya. Mengikat diri pada identitas. Matius itu pemungut cukai loh, saudara. Yesus itu seorang rabi. Jadi Yesus tidak sekedar menyapa orang-orang berdosa dari kejauhan dengan senyum manisnya, halo, shalom. Enggak, saudara. Yesus datang mendekat, duduk di meja, dan makan bersama mereka. Makan itu, kalau kata Henry Nouwen, seorang penulis dan filsuf Katolik, itu momen yang sangat sakral, saudara. Dan saya setuju dengan dia. Kita nggak sembarang ngajak orang makan berdua loh, saudara. Itu momen sakral sekali. Ketika kita mengajak seseorang makan, yuk makan bersama. Itu gestur hospitality, friendship, berbagi hidup dengan mereka. Dan ini yang Yesus tunjukkan kepada si pemungut cukai yang dibenci oleh semua orang itu, yang diasingkan oleh semua orang itu. Karena itu ketika orang Farisi melihat, mereka protes. Saudara, kalau dari sudut pandang sistem kekudusan saat itu, protes mereka itu sangat masuk akal kok. Karena pada waktu itu orang memahami yang namanya kenajisan itu datang dari luar. Dan itu menular gitu loh. Kayak penyakit, saudara. Kenajisan itu datang dari luar dan itu menular. Jadi logikanya kalau kamu makan, duduk semeja dengan yang najis, kamu tuh ketularan najisnya. Kamu itu ikut tercemar gitu loh. Karena itu kekudusan di dalam kerangka pikir mereka pada waktu itu dijaga dengan menarik garis dan tidak melewatinya. Jangan sampai lewatin batas nih. Gitu ya, makanya kan kalau kayak orang-orang kusta juga dia harus teriak gitu ya. Kusta, aku ini kusta, supaya orang-orang menjauh begitu. Supaya nggak menular tuh kenajisannya, kekotorannya, saudara-saudara. Nah, Yesus menjungkir balikan logika ini. Dengan dua hal. Pertama dia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit, kata Yesus. Yesus menyebut dirinya tabib pada waktu itu. Seorang tabib tentunya tidak menjaga jarak dari orang sakit demi kebersihannya sendiri, enggak.
Justru seorang tabib kalau mau menyembuhkan, dia justru harus mendekat. Memeriksa orang yang sakit itu. Mendekat lalu menyembuhkan. Penyakit pasien itu tidak menular dari sang tabib, justru keahlian sang tabiblah yang menyembuhkan pasien. Itu yang Yesus katakan. Lalu yang kedua, Yesus mengutip Hosea 6 ayat 6 yang mengatakan, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yesus ini nggak mengucapkan kalimat baru sama sekali ya saudara-saudara ya. Dia mengutip perkataan seorang nabi Israel di Perjanjian Lama. Dan Yesus mengatakan ini kepada orang Farisi. Pelajari apa arti firman tersebut, kata Yesus kepada orang Farisi. Saudara, ini tamparan yang sangat keras sekali. Kenapa? Orang Farisi itu orang yang paling paham kitab suci pada waktu itu. Mereka yang paling paham. Tapi Yesus bilang, pergi, pelajarilah apa arti firman ini. Kalian itu yang paling ngerti kitab suci. Pergi dan pelajarilah apa arti belas kasihan. Artinya apa? Mereka nggak paham. Mereka nggak paham, saudara-saudara. Sekalipun mereka dipersepsikan orang yang paling mengerti kitab suci, tetapi rupanya mereka tidak memahami isi hati Tuhan. Yang penuh belas kasihan itu, nggak paham mereka. Disinilah kita melihat, saudara-saudara, Yesus sang pembawa harapan itu menyatakan dirinya dengan jelas. Dia menyatakan bahwa yang namanya harapan itu tidak datang sebagai sistem yang menunggu kita cukup bersih dulu nih untuk bisa masuk ke dalamnya. Baru kita bisa mengalami pengharapan. Enggak, saudara. Harapan itu datang dalam wujud seorang pribadi yang mendatangi meja yang terbuang, yang tersingkirkan, dan dia duduk di sana. Saudara-saudara, jadi refleksi buat kita sore hari ini. Siapa orang atau kelompok orang yang secara diam-diam di dalam hati kita anggap gak pantas untuk duduk semeja dengan kita? Mungkin mereka yang pernikahannya gagal, mungkin mereka yang bergulat dengan orientasi seksual, mungkin mereka yang bergulat terikat dengan kecanduan narkoba, mungkin mereka yang dosanya kebetulan jenis dosa yang kita anggap lebih memalukan dari dosa kita. Siapa orang yang secara diam-diam kita anggap gak pantas untuk duduk semeja dengan kita? Saudara-saudara, sore hari ini Yesus berkata kepada kita semua, pergilah dan pelajari apa arti belas kasihan. Karena yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Yesus datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Tokoh yang kedua, saudara-saudara, yang dijumpai Yesus adalah perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Jadi dikatakan di ayat 16 ketika Yesus berbicara gitu ya, datang seorang pemuka, dibilang Matius nggak sebut namanya, tapi di Markus itu ada ya. Pemuka ini namanya Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Anak Yairus baru saja meninggal. Dan ia meyakini ini, Yesus bisa membangkitkan anaknya dari kematian. Jadi dia datang kepada Yesus, memohon Yesus datang. Ketika Yesus jalan mengikuti Yairus, mau datang ke rumahnya, ada interupsi. Interupsinya dari seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Nah saudara-saudara, menurut Imamat pasal 15, saudara nanti bisa cek di rumah, perempuan dengan pendarahan kronis seperti ini berada dalam keadaan najis yang permanen, saudara-saudara. Bukan hanya dia yang najis, tapi apapun dan siapapun yang disentuh oleh perempuan ini jadi najis. Artinya apa, saudara-saudara? Bayangkan selama 12 tahun ia tidak boleh masuk bait Allah, dan kemungkinan besar, selama 12 tahun dia hidup tanpa sentuhan seorang manusia pun. Kebayang gak saudara? Saudara yang love language-nya physical touch mungkin bisa lebih connect gitu ya. Bayangkan seminggu aja gak ada yang sentuh kita. Mungkin yang paling sederhana adalah salaman. Gak ada yang mau salaman sama kita saudara.
Apa yang kita rasakan? Perempuan ini 12 tahun. 12 tahun terasing dari komunitas, dari ibadah, dan mungkin bahkan dari keluarga, dari pernikahannya sendiri, dia terasingkan, saudara-saudara. Bayangkan kesepian itu. Selama 12 tahun, tubuhnya menjadi penjara yang memisahkan dia dari orang lain. Memisahkan dia dari Allah, saudara-saudara. Jadi di tengah desperation seperti itu, dia sudah dengar mungkin Yesus ini si Rabi. Rabi yang melakukan banyak mujizat. Dia datang diam-diam dari belakang, dia ikutin begitu ya. Dan itu sebenarnya sebuah pelanggaran. Dia menyentuh Rabi loh. Tapi saking desperate-nya dia. Dan mungkin orang ini bisa, dia bilang, asal aja aku sentuh jubah Yesus, aku akan sembuh. Desperate sekali dia, saudara-saudara. Jadi menurut logika sistem kekudusan pada waktu itu, harusnya yang terjadi begini. Ketika perempuan itu menyentuh jubah Yesus, maka Yesus jadi najis. Itu logika mereka. Perempuan itu pendarahan 12 tahun, dia najis. Dia sentuh jubah Yesus, Yesus jadi najis. Tapi yang terjadi apa di sini, saudara? Yang terjadi justru kebalikannya. Yesus berbalik, melihat perempuan itu, dan berkata, kata pertamanya apa, saudara? Luar biasa. Teguhkanlah hatimu, anakku. Saudara, Yesus tahu betul, perempuan ini selama 12 tahun mengalami kesepian yang luar biasa. Sehingga dia bilang, teguhkanlah hatimu. Dan dia panggil perempuan ini, anakku. Saudara, perempuan ini adalah satu-satunya tokoh di Injil Matius yang Yesus panggil anakku. Bayangkan perasaan si perempuan itu, saudara. Selama belasan tahun ia gak punya tempat dimanapun. Gak punya tempat di keluarga. Gak punya tempat di lingkungan tempat tinggalnya. Gak punya tempat di komunitas agamanya. Gak punya tempat di masyarakat. Bukan hanya penyakitnya yang membuatnya menderita. Kesepiannya pun membunuhnya. Dan sekarang ada Yesus yang menyebutnya anakku. Anak. Imanmu telah menyelamatkan engkau, kata Yesus. Kata menyelamatkan di dalam bahasa Yunani itu zozo, itu bermakna ganda, saudara. Bermaknanya bisa sembuh secara fisik, sekaligus selamat secara utuh. Saya pikir Matius sengaja memilih kata itu, mau menegaskan bahwa yang dipulihkan itu bukan cuma tubuhnya si perempuan ini, bukan. Tapi seluruh kehidupannya dipulihkan. Bukan hanya penyakitnya, tapi seluruh kehidupannya dipulihkan oleh Yesus, Sang Pembawa Perharapan itu. Di sini sekali kita melihat, saudara, bagaimana Yesus datang menghadirkan pengharapan untuk perempuan yang benar-benar mentok dan buntu dalam hidupnya. Tokoh yang ketiga adalah anak perempuan Yairus. Ketika Yesus tiba di rumah Yairus, sudah ada peniup seruling dan orang banyak ribut katanya. Ini tanda bahwa mereka sedang mengadakan ritual perkabungan. Artinya apa? Confirm anak ini bukan pingsan, bukan. Confirm anak ini mati. Makanya mereka mengadakan ritual perkabungan. Confirm. Dan orang zaman itu tidak lebih bodoh dari kita, saudara-saudara. Mereka tahu kematian itu adalah akhir dari kehidupan ini. Mereka tahu banget itu. Jadi ketika Yairus minta Yesus datang gitu, membangkitkan, bukan Yairus itu sedang berhalusinasi atau bodoh begitu, dia tahu bahwa kematian itu akhir dari segala, enggak. Tapi sudah dia beriman bahwa Yesus betul-betul bisa menghidupkan anaknya ini. Karena itu orang-orang menertawakan Yesus karena Yesus berkata anak ini bukan mati tetapi tidur. Saya pikir, saya coba membayangkan ya saudara ya, mungkin kalau saya ada di sana pada waktu itu,
Mungkin saya termasuk orang yang menertawakan Yesus. Maksudnya apa tidur? Jelas-jelas anak ini mati kok. Tapi Yesus bilang tidur. Mereka tahu betul apa bedanya mati dan tidur, saudara-saudara. Jadi yang Yesus lakukan di sini adalah, saudara-saudara, Yesus mendefinisikan ulang maut. Bahwa maut itu adalah tidur. Bukan akhir dari segalanya. Apa yang Yesus lakukan kemudian, saudara? Yesus dikatakan masuk di ayat 25 dan memegang tangan itu. Tangan anak itu. Saudara-saudara, wah ini buat orang yang memahami hukum perjanjian lama, menyentuh mayat, nanti saudara bisa cek di Bilangan pasal 19. Menyentuh mayat itu bentuk kenajisan yang bisa dibilang bentuk kenajisan yang tertinggi, saudara-saudara, yang menajiskan seseorang selama 7 hari. Jadi kalau kita nyentuh mayat, najis kita selama 7 hari, saudara-saudara. Dan sekali lagi, Yesus menunjukkan di sini, kenajisan itu tidak mengalir masuk ke dalam diri Yesus, saudara. Sebaliknya, kehidupan yang mengalir keluar dari Yesus, anak itu pun bangkit. Dan menarik sekali, saudara-saudara, kata bangkit di sini punya akar kata yang sama yang nanti Matius pakai untuk kebangkitan Yesus sendiri. Jadi Yesus di sini mendefinisikan ulang maut karena dia berkuasa atas maut. Dia menyebut anak ini tidur. Di hadapan sang pembawa harapan, sang kebangkitan itu, kematian kehilangan kata terakhirnya. Kematian bukan lagi titik. Kematian jadi koma. Bukan akhir, tetapi tidur yang darinya orang akan dibangunkan. Saudara, inilah dasar pengharapan kita, kebangkitan Kristus. Harapan Kristen bukan sekedar optimisme belaka yang berkata, oh semua tuh akan baik-baik saja, oh will be fine gitu ya. Seolah-olah denial gitu. Ada banyak hal yang mungkin gak baik-baik saja menurut ukuran kita, saudara-saudara. Anak-anak kita tetap mati, penyakit tetap bikin kita menderita, bahkan merenggut nyawa kita. Kita pun akan mati. Tapi harapan Kristen jauh lebih kokoh daripada sekadar optimisme, saudara. Harapan kita bertumbuh pada satu fakta. Ada satu pribadi yang berkuasa masuk ke dalam kematian, lalu keluar lagi sambil menggandeng kita. Itulah sebabnya dari 3 tokoh ini, saudara. Yang ketiga, tokoh yang dijumpai Yesus ini berujung pada kebangkitan. Karena di sanalah harapan menemukan dasar yang sesungguhnya. Saudara-saudara, kita bisa melihat sebuah pola perjumpaan Yesus dengan 3 tokoh ini. 3 orang yang masyarakat anggap tidak tersentuh. Matius, orang berdosa yang najis secara moral. Perempuan pendarahan selama 12 tahun yang najis secara ritual. Lalu anak perempuan Yairus yang najis karena sudah jadi jenazah. Kepada ketiganya Yesus melakukan satu hal yang sama, saudara-saudara. Yesus melintasi batas yang dijaga ketat oleh orang-orang yang menyebut diri mereka saleh pada waktu itu. Yesus lewati batas itu. Dan alih-alih tercemar, Yesus membawa pemulihan. Karena itu saya pikir dengan tindakan Yesus inilah dia menunjukkan apa itu artinya bahwa Tuhan menghendaki belas kasih bukan persembahan. Belas kasihan adalah Allah yang menjangkau melewati garis yang dibuat agama untuk tetap tertutup. Saudara-saudara, sangat mudah buat kita perlahan-lahan berubah jadi orang Farisi yang baik. Seperti di teks ini. Bukan karena kita jahat, saudara, bukan. Tapi justru karena kita begitu serius dengan kekudusan hidup, begitu serius dengan standar moral, begitu serius dengan kehormatan, tetapi justru tepat disitulah letak bahayanya. Saudara, kita bisa sangat mahir membuat batas-batas yang menyingkirkan orang. Dan kita lupa bahwa Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus justru seringkali melintasi menerobos batas-batas tersebut.
Jadi perenungan buat kita sore hari ini, saudara-saudara. Siapa orang di sekitar Anda, mungkin di kampus, di kantor, di lingkungan tempat tinggal, di keluarga besar mungkin. Siapa yang sedang Anda jaga jaraknya? Karena Anda nilai hidupnya berantakan. Saudara, selama 1 minggu ke depan, lintasilah garis itu, lintasi batas itu. Duduklah semeja dengannya. Kirim pesan, undang makan. Dan itu bukan basa-basi. Itu adalah belas kasihan yang Tuhan kehendaki untuk jadi nyata melalui hidup kita buat orang lain. Nah, saudara, di kota Bogor ini ada sangat banyak perempuan 12 tahun. Ada banyak orang-orang yang terisolasi karena penyakit kronis, orang-orang yang terisolasi karena depresi, karena aib yang membuat mereka mungkin menarik diri dari gereja. Yesus menunjukkan bahwa belas kasihan berarti mendekat justru ketika orang lain, ketika semua orang menjauhi. Itulah belas kasihan yang membawa pengharapan. Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca 3 kisah ini, melihat 3 tokoh ini, rasanya mungkin kita cenderung memposisikan diri sebagai seorang penolong gitu. Seperti tadi ya, sebagai orang yang dipanggil. Kita dipanggil nih untuk membawa harapan kepada Matius-Matius di sekitar kita, kepada perempuan-perempuan 12 tahun di sekitar kita, kepada anak. Itu benar, saudara. Itu panggilan kita, betul. Tapi izinkan saya mengingatkan, saudara. Sebelum kita membawa harapan itu kepada orang lain, kita perlu mengakui satu kebenaran terlebih dahulu. Bahwa kita ini adalah Matius. Kita ini adalah perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Kita ini adalah anak yang mati itu, saudara. Kita yang berdosa, yang tidak layak semeja dengan Tuhan. Kita yang terasing, kehabisan jalan buntu. Kita yang tanpa Yesus sudah mati, saudara. Dan Yesus sang pembawa harapan itu datang ke meja kita. Makan bersama kita. Dan Yesus membiarkan kita menjamah jubahnya. Dia menggandeng tangan kita dan membangunkan kita dari maut. Ini saudara, kita tidak membawa harapan kepada orang lain dari posisi kita lebih baik, kita orang yang lebih tinggi, enggak. Justru kita membawa harapan kepada orang lain sebagai orang-orang yang sudah terlebih dahulu dipulihkan. Dan karena itu kita gak bisa tinggal diam. Gak bisa kita tinggal diam. Yesus menghampiri kita sore hari ini. Dia mendatangi kita. Mau makan bersama-sama kita. Dan tangannya masih terulur kepada setiap kita sore hari ini. Pertanyaannya sama seperti yang diajukan kepada Matius di tempat pemungutan cukai itu. Maukah Anda bangun dan mengikut Dia, sang pembawa harapan itu? Amin.